Di balik setiap kekayaan yang datang tiba-tiba, seringkali tersembunyi sebuah harga yang tak terlihat. Sebuah hutang yang tak tercatat di buku, tapi ditagih oleh sesuatu yang bukan dari dunia kita. Ini adalah kisah nyata Busri tentang sahabatnya, Dewi, dan sebuah pilihan terdesak di persimpangan antara keputusasaan dan iman. Sebuah pilihan yang membawanya pada sebuah perjanjian. Bukan perjanjian dengan bank atau rentenir, tapi perjanjian dengan entitas dari alam lain. Perjanjian yang menawarkan segalanya: uang, kemewahan, kesuksesan. Tapi dengan syarat-syarat yang mengerikan dan sebuah tagihan akhir yang mungkin tak sanggup dibayar oleh jiwa manusia. Ikuti perjalanan kelam ini dari pasar yang sepi di tahun 2005, melalui ritual gaib di tengah malam, hingga pada pertaruhan terakhir untuk menyelamatkan apa yang paling berharga, keluarga dan keyakinan. Inilah perjanjian gaib, kekayaan yang ditagih oleh yang tak kasat mata. Tahun 2005. Hujan turun rintik di atap seng pasar yang mulai sepi. Bau tanah basah bercampur anyir sampah menempel di udara. Saat Busri sedang menutup lapak dagangannya, sebuah suara memanggil dari belakang. Lirih, serak, seperti tertahan sesuatu. "Sri, Sri." Busri menoleh. Seorang perempuan berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus seperti lama tidak tidur. Namun sorot mata itu, Busri mengenalnya. "Kamu, Dewi?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Masih ingat aku ya?" Busri tidak tahu, malam itu akan menjadi awal dari kisah perjanjian gaib. Kisah tentang kekayaan yang dibayar dengan ketakutan dan hutang yang ditagih bukan oleh manusia. Pada tahun 2005, Busri tak pernah menyangka bahwa pertemuan tak sengaja dengan sahabat lamanya itu akan menyeretnya menjadi saksi sebuah perjanjian gaib yang kelam. Perjanjian yang terasa nyata dampaknya, meski dibungkus hal-hal mistis yang sulit dijelaskan akal. Sore itu, di sebuah pusat perbelanjaan, Busri bertemu kembali dengan Dewi, sahabat SMA yang dulu ceria dan penuh tawa. Kini, Dewi berbeda. Wajahnya pucat, matanya cekung, senyumnya kaku. Dari obrolan yang kian sering, Busri mengetahui hidup Dewi runtuh perlahan namun pasti. Suaminya menghilang tanpa kabar, meninggalkan 2 anak dan usaha sembako di pasar yang semakin sepi. Hutang menumpuk, rentenir datang silih berganti, sementara keluarga besar memilih menutup pintu. Keputusasaan itu mendorong Dewi mengambil jalan yang ia sendiri tahu salah. Suatu malam, Dewi datang ke rumah Busri. Suaranya pecah. "Sri, aku sudah gak punya jalan." Busri mencoba menenangkan, menyebut sabar dan doa sebagai pegangan. Namun Dewi menggeleng keras. "Anak-anakku butuh makan. Aku dikejar rentenir. Aku takut." Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, Dewi berkata, "Antara aku cari penglarisan." Busri tersentak. Ia menasihati, mengingatkan dosa dan akibatnya. Namun Dewi merasa hidupnya sudah berada di titik terendah. Dengan berat hati, Busri hanya bersedia mengantar, bukan menyetujui. Mereka tiba di sebuah tempat sunyi. Jalan tanah sempit, diapit bambu tinggi yang berderit pelan,
meski angin nyaris tak terasa. Udara lembab, terlalu sunyi untuk ukuran sore hari. Seorang lelaki tua menyambut mereka. Matanya tajam, suaranya datar. "Semua keinginan ada harganya," katanya. "Saya siap," jawab Dewi tanpa ragu. Lelaki itu menatap lama. "Kalau begitu, jangan menyesal." Ritual dimulai. Mahar uang diserahkan. Sesajen disiapkan. Dewi menjalani tirakat 7 hari. Busri hanya menunggu di luar, ditemani firasat buruk yang tak kunjung reda. Hari ketiga, Dewi mencium wangi aneh, seperti melati, tapi terlalu pekat, terlalu menusuk. Hari kelima, ia melihat bayangan diam di sudut ruangan. Tinggi, putih, tersenyum tanpa mata berkedip. "Kakiku gak mau bergerak," bisiknya gemetar. Malam ke-6. Udara di dalam kamar tirakat mendadak dingin, menusuk hingga ke tulang. Api lilin bergoyang tanpa angin. Wangi melati yang sejak tadi samar berubah menyengat, membuat kepala pening dan dada sesak. Dewi duduk bersila, tubuhnya gemetar. Lalu, suara langkah terdengar. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mengitari ruangan. Dewi membuka mata. Cahaya memenuhi kamar. Terang, terlalu terang untuk sekedar lilin. Bayangan-bayangan di dinding memanjang tak wajar. Dari pusat cahaya itu muncul sesosok lelaki berpakaian seperti bangsawan kerajaan. Wajahnya tampan, simetris, namun matanya kosong, hitam pekat tanpa pantulan. "Kau memanggilku," katanya. Suaranya lembut, tapi bergema di kepala Dewi, bukan di telinga. Tubuh Dewi ingin mundur, tapi tak bisa. Kakinya mati rasa, tangannya dingin. "Aku capek, aku cuma mau hidup," isapnya. Lelaki itu tersenyum tipis. Saat ia melangkah mendekat, lantai terasa bergetar halus. "Aku akan memberimu apa yang manusia tak berani janjikan," bisiknya. Tiba-tiba, hawa ruangan berubah panas. Nafas Dewi tersengal. Jantungnya berdegup liar. "Tapi dengarkan baik-baik," lanjutnya pelan. "Kau bukan hanya menyerahkan tubuhmu, kau menyerahkan waktumu. Dan saat aku datang memanggil, kau tak boleh menolak." Air mata Dewi mengalir tanpa bisa dicegah. Malam itu, Dewi menyerahkan dirinya. Dan ketika cahaya itu menghilang, kamar kembali gelap, sunyi. Hanya tersisa wangi melati yang kini berbau busuk, hampir seperti darah lama. Pagi harinya, kasur dipenuhi lembaran uang merah, nyata, dingin, dan berceceran seperti sisa persembahan. Nyata, bisa dihitung, bisa dibelanjakan. Sejak itu, hidup Dewi berubah drastis. Dagangan laris, rumah besar terbeli, kendaraan berdatangan. Namun bersamaan dengan itu, aturan demi aturan harus dipenuhi. Kamar khusus, dupa, tanaman melati beraroma menyengat, ritual setiap malam Jumat, dan pembaruan perjanjian tahunan. Busri menjauh. Ia hanya mendengar kabar, hingga musibah datang. Dewi tertabrak truk. Tulangnya remuk. Rumah sakit bau darah dan antiseptik. Tak lama, anak kedua jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Muntah, lemas, tatapan kosong. Dokter berkata semuanya normal. Namun Dewi tahu, ada yang menagih. Malam-malamnya berubah.
Ia berjalan tanpa sadar, berbicara sendiri, menatap sudut gelap kamar seolah ada yang berdiri di sana. "Dia marah," bisik Dewi pada Busri. "Aku lupa janji." Ketakutan itu akhirnya mendorong Dewi mencari jalan pulang. Mereka mendatangi seorang ustadz di pesantren tua yang sunyi. Malam itu, udara terasa berat, seolah dinding-dinding ikut mendengar. Ruqyah dimulai setelah sholat malam. Lampu diredupkan. Ayat-ayat suci dilantunkan perlahan, lalu semakin keras. Awalnya Dewi hanya gemetar, lalu tubuhnya menegang. "Panas! Jangan!" Jeritnya tiba-tiba, suaranya berubah parau. Bukan seperti suara manusia yang mereka kenal. Air dingin disiramkan. Dewi meronta hebat. Tangannya mencakar lantai. Nafasnya terengah. Dadanya naik turun tak beratur. Saat ayat kursi dibacakan, Dewi memuntahkan cairan hitam pekat. Bau busuk menyebar cepat. Amis, asam, seperti bangkai lama yang dibuka paksa. Busri menutup hidung, menahan mual. Ustadz itu terus membaca doa. Suaranya tegas dan tak terputus. "Keluar," katanya lantang. "Ini bukan tempatmu." Mereka mendatangi seorang ustadz. Prosesnya berat. Ruqyah berulang. Air dingin, doa panjang. Dewi menggigil, meronta, memuntahkan cairan hitam berbau busuk. Bau yang terasa bukan dari tubuh manusia. "Buang semua yang menikatnya," kata ustadz itu tegas. Tanaman melati di kamar ritual terasa berat saat diangkat. Saat dilempar ke sungai, angin berputar kencang. "Allahu Akbar," gumam Busri. Perlahan, teror berhenti. Namun, kekayaan pun ikut pergi. Usaha sepi, rumah disita. Dewi kembali hidup sederhana, bahkan miskin. Tapi anak-anaknya selamat. Di rumah kontrakan kecil, Dewi memeluk mereka erat. "Aku lebih takut kehilangan iman," katanya pelan, "daripada kehilangan harta." Terakhir kali Busri melihat Dewi adalah tahun 2008. Wajahnya tua sebelum waktunya, namun matanya tenang. Sejak itu, Busri memahami satu hal. Perjanjian gaib mungkin memberi hasil nyata, tapi selalu dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Dan tidak semua hutang bisa dibayar dengan uang. Kekayaan dari perjanjian gaib itu sungguh nyata. Dampak dan konsekuensinya pun terasa sangat nyata. Namun, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali, mata uangnya bukanlah rupiah atau harta benda, melainkan ketenangan batin, keutuhan keluarga, serta cahaya iman yang perlahan-lahan meredup. Dewi akhirnya paham, hutang terberat dalam hidup adalah hutang yang ditagih oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hutang yang tak dapat dilunasi dengan tumpukan uang, tetapi hanya dengan keberanian untuk melepaskan, kesungguhan untuk bertobat, dan kerendahan hati untuk memulai kembali dari titik nol. Kisah ini menegaskan bahwa kekayaan sejati mungkin bukan terletak pada apa yang kita kumpulkan, tetapi pada apa yang dapat kita lindungi dengan jiwa yang tenang dan hati yang bersih. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap teguh di jalan yang terang, meski terkadang terjal. Sampai bertemu dalam kisah berikutnya.